Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Kurnia dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Pengantar Ilmu Administrasi Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa perkembangan ilmu administrasi. Administrasi dapat dijelaskan dari dua hal. Pertama, administrasi menurut ilmu adalah suatu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang bersifat kooperatif dan bagaimana cara merealisasikannya yang terkumpul secara sistematis. Sedangkan yang kedua, administrasi sebagai seni, merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara kontinu, agar administrasi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang benar-benar dapat memberikan peranan yang diharapkan. Administrasi mempunyai teori pendekatan dan perilaku. Adapun masa perkembangan ilmu administrasi sejak tahun lahirnya, yaitu tahun 1886 hingga sekarang, yang telah menjalani 4 masa, yaitu masa pertama disebut survival period tahun 1886 hingga tahun 1930. Tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun ini gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki sebagai Bapak Ilmu Manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki pula Bapak Ilmu Administrasi. Dalam masa ini, para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri atau sebagai salah satu tertib ilmu atau disiplin. Dalam masa inilah, para ahli dan sarjana mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Masa kedua disebut Consolidation and Completion Period tahun 1930 hingga tahun 1945. Dalam masa ini, asas-asas, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah ilmu administrasi lebih disempurnakan. Dan dalam masa ini juga, kualitas dan kuantitas para sarjana turut dikembangkan, serta gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Masa ketiga disebut Human Relation Period tahun 1945 hingga tahun 1959. Di masa ini, para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat formal maupun informal. Pada masa ini pula ditulis hampir semua buku mengenai hubungan antar manusia dalam kegiatan kerjasama mereka. Masa keempat disebut Behavioral Period tahun 1959 hingga sekarang. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai mengadakan perhatian serta peningkatan terhadap penyelidikan mengenai tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi dalam bidang pekerjaannya, sistem maupun pendekatan. Negara dipandang sebagai suatu wadah atau organisasi dalam arti statis. Unsur ini memerlukan mesin penggerak yang dapat mendinamisasikannya. Unsur dinamis itu adalah manajemen, yang di dalam sistem kenegaraan lebih dikenal sebagai pemerintahan. Dalam sudut pandang ini, bertemunya unsur negara dan pemerintahan akan menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan atau hukum yang sering disebut dengan kebijakan publik. Menurut Leo Agustino, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan, kemungkinan, dan kesempatan yang dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan publik juga mempunyai proses kebijakannya yang dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Proses pertama, tahap penyusunan agenda, adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik, yang memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Tahap kedua, formulasi kebijakan. Tahap di mana masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Ketiga, tahap adopsi kebijakan adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Pada tahap ini, perlu memperoleh dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan.
Tahap keempat, implementasi kebijakan. Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Tahap kelima, evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.